Thank you, Bimo, for being willing to marry me. I love you, Bimo. Ketika himpitan ekonomi mendesak dan pilihan hidup terasa begitu kejam, seorang pemuda sederhana menerima nasib yang tak lazim. Ia menikahi seorang wanita asing yang tak bisa berjalan demi membebaskan ibunya dari lilitan utang. Namun, malam pertama mereka justru mengungkap misteri yang mengubah segalanya. Hening, hanya suara angin yang sesekali menyapa jendela besar apartemen mewah di pusat kota Jakarta. Di dalamnya, duduk seorang wanita berambut pirang keemasan di atas kursi roda listrik. Namanya Claire Valois, 29 tahun, wanita keturunan Prancis yang dulunya tenar sebagai supermodel internasional. Tapi kini, sejak kecelakaan mobil setahun lalu, kedua kakinya tak lagi berfungsi. Dunia yang dulu bersinar benderang kini terasa redup. Orang-orang yang dulu mengerubunginya perlahan menjauh. Claire terperangkap dalam kesendirian yang mewah, dikelilingi perawat, asisten, dan teknologi canggih, namun terasa kosong, sangat kosong. "Claire, kamu yakin akan meneruskan rencana ini?" tanya Faisal, pengacaranya sekaligus asisten pribadi keluarga sejak lama. Ia memandang Claire dengan ragu, melihat wanita itu menatap layar laptop dengan sungguh-sungguh. Di layar, terlihat foto-foto pria dari berbagai latar belakang. Mereka adalah para kandidat untuk peran paling aneh yang bisa dibayangkan. Suami kontrak untuk wanita kaya yang lumpuh. "Aku tidak butuh pria sempurna, Faisal. Aku butuh seseorang yang nyata," gumam Claire pelan. Ia telah menolak banyak pria. Ada yang terlalu serakah, ada yang terlalu palsu, bahkan ada yang terang-terangan melihatnya sebagai beban. Ia ingin seseorang yang bisa menghormatinya, meskipun ia tak lagi utuh. Bukan karena uang, bukan karena iba, tapi karena rasa hormat antar manusia yang tulus. "Bagaimana kalau kita batalkan semua ini?" Faisal mendesah. "Kita bisa cari alternatif." "Faisal," Claire memotong. "Aku ingin menjalani hidupku dengan bermartabat. Aku tahu aku takkan menikah karena cinta, tapi aku juga tak ingin merasa seperti proyek amal. Aku ingin pria yang punya hati." Lalu matanya tertumbuk pada satu foto. Seorang pria desa bersahaja berdiri di samping rumah kayu sederhana dengan senyum lembut. Ia tak tampan mencolok, tak bergaya modern, tapi di matanya ada kejujuran, ada kelelahan, ada ketulusan. "Bimo?" Claire mengeja nama itu. Faisal menoleh, membaca berkas singkat di tangannya. Dia buruh serabutan dari Magetan, Jawa Timur. Pendidikan SMA, merawat ibunya yang sakit. Tidak punya riwayat kriminal. Jujur, tak punya media sosial. Sederhana. "Itu dia," ucap Claire mantap. Faisal terkejut. "Kamu belum bicara dengannya, bahkan belum tahu dia bisa bahasa Inggris atau tidak." Claire mengangkat bahu. "Aku tidak butuh bahasa, Faisal. Aku butuh rasa." Dan dia terlihat seperti seseorang yang tidak akan memperlakukan pernikahan ini sebagai lelucon. Di sisi lain, di sebuah desa kecil Indonesia, seorang pria bernama Bimo, 25 tahun. Ia baru saja pulang membawa segenggam uang dari membantu warga memperbaiki saluran air. Ibunya, Busri, tampak lebih pucat dari biasanya. Obatnya habis, perutnya kambuh, dan utang ke koperasi kini tinggal menghitung hari. Malam itu, rumah mereka diketuk oleh pria asing yang memperkenalkan dirinya sebagai Faisal, utusan dari seorang wanita asing bernama Claire Valois. Bimo bingung. Lalu Faisal menunjukkan surat, berkas, dan foto Claire. "Dia memilih kamu, Bimo." "Apa maksudnya memilih saya?" "Dia ingin menikah, tapi bukan karena cinta. Ini kontrak pernikahan selama 1 tahun. Kamu akan menjadi suaminya secara legal, tinggal bersamanya, dan berpura-pura menjadi pasangan. Semua utang ibumu akan lunas, tapi kamu juga harus bersedia hidup dalam dunia yang benar-benar berbeda dari duniamu." Bimo menggeleng tak percaya. "Mengapa saya?" Faisal menghela napas. "Claire bilang kamu terlihat seperti pria yang tak akan mempermalukannya hanya karena dia lumpuh. Kamu satu-satunya yang tidak mengejar uang, karena bahkan kamu belum tahu tawarannya." Bimo tak tahu harus berkata apa. Semuanya terlalu cepat,
Terlalu gila. Tapi malam itu, setelah ibunya tertidur dan suara jangkrik mengema, ia duduk di beranda rumah, memandangi langit gelap, dan untuk pertama kalinya, seseorang di luar sana memilihnya. Bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku belum kenal dia, tapi mungkin inilah jalan hidupku. Bimo menunduk, mengucap istighfar panjang. Pilihan yang sulit, tapi hati kecilnya tahu, ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang harga diri dan tentang takdir. Langit Jakarta sore itu tampak sendu, seakan ikut menyesuaikan suasana hati Bimo yang penuh campur aduk. Kemeja pinjaman dari tetangga masih terasa kaku di badannya. Sepatunya bukan sepatu pesta, hanya sepatu hitam butut yang baru ia semir semalam. Tapi langkahnya mantap. Ia datang bukan untuk menjilat, tapi untuk menunaikan pilihan, meski hati kecilnya masih bergetar. Faisal menuntunnya masuk ke dalam apartemen mewah di lantai paling atas. Aroma lembut lavender menyeruak dari diffuser di sudut ruangan. Lantai marmer, jendela kaca besar, lampu gantung seperti di hotel berbintang. Bimo tak berani menatap lurus ke depan. Semua ini terlalu asing baginya. Lalu, di tengah ruang tamu, duduklah Claire Valois. Rambut pirangnya digelung anggun, bibir tipisnya memulas senyum. Entah karena gugup atau pura-pura kuat. Di balik kecantikannya, Claire tampak seperti seseorang yang menyimpan luka dalam diam. Bimo menunduk sopan. "Assalamualaikum." Claire terkejut, ia tak mengerti sepenuhnya, tapi Faisal menjelaskan itu salam tanda hormat. Claire tersenyum. "Bonjour." Suaranya lembut, namun terdengar ragu. Ia menunjuk dada lalu berkata pelan, "Saya Claire." Bimo hanya membalas dengan senyum gugup. "Saya Bimo." Keheningan merayap, suasana kaku seperti dua orang dari planet berbeda sedang saling menerka-nerka. Lalu Claire menunjuk kursi di hadapannya. "Sit, place." Bimo duduk pelan. Ia memperhatikan Claire. Kedua kakinya tampak lemah, terbungkus celana panjang putih. Tangannya kadang gemetar halus saat memegang remote kursi roda listriknya. Tapi dari matanya, ia masih terlihat kuat, seperti wanita yang belum menyerah. "Kenapa saya?" tanya Bimo perlahan, bukan dengan nada menuduh melainkan sungguh-sungguh ingin tahu. Claire menatap lurus padanya. Butuh waktu untuk menjawab. "Saya ingin pria, bukan aktor, bukan pembohong. Kamu terlihat jujur." Bimo terdiam. Ia tak menyangka. Selama ini ia diremehkan karena miskin, dicibir karena hanya buruh kasar, tapi hari ini, wanita bule cantik, meski lumpuh, memilihnya karena satu hal yang tak bisa dibeli, ketulusan. Claire tersenyum pelan. "Saya lumpuh, tidak sempurna, tapi saya tidak ingin dikasihani." Bimo mengangguk pelan. "Saya bukan orang kaya, Mbak, tapi kalau memang niatnya baik, saya insya Allah bisa jaga kehormatan. Saya bukan orang kota, tapi saya pegang kata-kata." Claire tersenyum, kali ini lebih tulus. Faisal tampak lega, suasana mencair sedikit. Mereka kemudian bicara lebih panjang tentang kontrak, batasan, dan persyaratan. Bahwa pernikahan ini tidak akan melibatkan cinta, bahwa mereka akan tinggal satu atap, bahwa mereka akan pura-pura jadi pasangan sempurna untuk publik, tapi semua hanya formalitas, tidak lebih. Namun, di akhir percakapan, Claire berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Tapi kalau suatu saat kamu ingin pergi, jangan pergi tanpa pamit." Bimo terdiam. Kata-kata itu bukan bagian dari kontrak. Itu keluar dari luka, dari trauma ditinggalkan. Bimo menatap Claire dengan tulus. "Kalau saya pergi, saya pamit. Tapi saya datang ke sini bukan buat main-main, Mbak." Claire hanya menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, merasa sedikit aman. Malam itu, Bimo duduk di kamar tamu yang disiapkan untuknya. Di tangannya, ia memegang surat kontrak pernikahan. Besok pagi mereka akan menikah, secara sederhana tanpa pesta, tanpa kerabat, tanpa cinta. Tapi di luar semua itu, ia tahu satu hal. Claire bukan wanita biasa, dan pertemuan ini bukan kebetulan. Pagi itu Jakarta masih berkabut tipis,
Ketika Bimo mengenakan baju koko putih dan sarung terbaik yang ia punya, pinjaman dari masjid dekat rumah kontrakan. Di sisi lain ruangan, Claire duduk di kursi rodanya, mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya dikepang rapi, wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyiratkan ketegangan yang sulit dijelaskan. Tak ada bunga, tak ada undangan, hanya ada seorang penghulu, Faisal sebagai saksi, dan seorang ustaz yang menjadi wali dari pihak Claire, menggantikan walinya yang tak hadir. Setelah proses administratif panjang dan legalitas terpenuhi, Bimo duduk bersila di hadapan penghulu. Tangan kirinya menggenggam tangan wali Claire dengan mantap. Tangannya sedikit berkeringat, tapi matanya menatap lurus. Ijab kabul dimulai, kata penghulu. Dalam satu tarikan napas, Bimo mengucapkan akad itu. Suaranya pelan tapi tegas. Saya terima nikahnya Claire Valois binti Antoine Valois dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai 10 juta rupiah, dibayar tunai. Diam sejenak, lalu, sah, ujar penghulu dan saksi bersamaan. Claire terdiam, matanya berkaca. Tak ada peluk hangat, tak ada cium tangan. Tapi dalam sunyi itu, ada hal besar yang baru saja terjadi. Ia kini adalah istri dari seorang pria asing, dalam pernikahan yang dimulai dari keputusasaan. Siang itu, Claire dan Bimo duduk berdua di ruang tengah. Diam, canggung, seperti dua orang yang baru saja menang lotre tapi tak tahu harus apa dengan uangnya. Saya tidur di kamar tamu ya, kata Bimo sopan. Claire hanya mengangguk. Ia tidak keberatan, ia bahkan merasa lega. Sore harinya, Claire meminta Faisal pergi lebih cepat. Ia ingin belajar berani, ingin mengenal suaminya sendiri, meski pernikahan ini hanya kesepakatan. Boleh saya tahu, kenapa kamu tidak menolak pernikahan ini? Tanya Claire pelan, saat mereka duduk menonton berita, mencoba mencairkan suasana. Bimo menoleh, ia berpikir sejenak. Saya tumbuh besar dalam keluarga yang hancur karena utang. Ibu saya pernah ditagih sampai dipermalukan di pasar. Jadi, saat ada cara menyelamatkan beliau tanpa menjual harga diri, saya pilih itu, meski harus menikahi orang asing. Claire terdiam. Kata-kata Bimo jujur, tidak dibuat-buat. Tapi, bukankah kamu takut? Saya tidak bisa berjalan, saya bahkan tidak bisa jaga rumah. Bimo tersenyum tipis. Saya bukan cari istri sempurna, Mbak. Saya cuma ingin hidup tenang dan jadi manusia yang bisa pegang janji. Nah, untuk pertama kalinya, Claire merasa seperti wanita biasa, bukan penderita lumpuh, bukan bule kaya, tapi wanita yang sedang belajar jatuh hati. Malam pertama bukan malam seperti dalam film-film. Tak ada sentuhan, tak ada pelukan. Bimo hanya masuk ke kamar tamunya, sedangkan Claire tetap di kamarnya sendiri. Tapi, tepat sebelum tidur, Bimo berdiri di depan pintu kamar Claire dan berkata pelan, "Selamat malam, Mbak Claire. Mimpi yang tenang. Kalau butuh apa-apa, panggil saya." Claire menjawab dari balik pintu, "Terima kasih, Bimo." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Claire tertidur tanpa tangisan. 3 hari sudah berlalu sejak ijab kabul yang hening itu. Rumah kecil di kawasan Ciputat yang dulu sunyi, kini terasa berbeda. Ada rutinitas baru, 2 orang asing yang kini dipersatukan oleh akad mencoba menjalani hidup tanpa peta. Pagi itu Claire terbangun lebih awal dari biasanya. Ia memutar kursi rodanya pelan menuju dapur. Aroma tumisan tempe dan sambal bawang menyambutnya. Di sana, Bimo sedang sibuk memasak, dengan celemek pink bergambar kelinci. Celana trainingnya menggantung di pinggang, rambut masih acak-acakan. "Masak?" tanya Claire dengan nada terkejut sekaligus geli. Bimo menoleh cepat, lalu nyengir. "Ya, saya biasa masak sendiri. Kamu mau sarapan?" Claire terkesiap sebentar. Sudah lama tidak ada yang menawarinya sarapan. Ia hanya mengangguk. Bimo dengan cekatan mengambilkan piring, lalu meletakkan sepiring nasi, sayur bayam, tempe goreng, dan sambal. Ia menaturnya di meja kecil di ruang makan. "Maaf, seadanya. Saya belum pernah masak makanan bule." Claire tersenyum kecil. Ini jauh lebih baik dari makanan hotel bintang 5.
Bimo tampak kaget, tapi diam-diam hatinya hangat. Hari-hari berlalu. Bimo merawat Claire dengan sepenuh hati. Membantu mendorong kursi roda, menyiapkan makan siang, bahkan memandikannya dengan sangat sopan saat tak ada pilihan lain. Claire yang awalnya kaku mulai luluh. Ia tertawa pelan saat Bimo menjatuhkan baskom cucian. Ia tersenyum saat pria itu dengan sabar mencarikan posisi duduk ternyaman untuknya di sore hari. Dan ia mulai merasa tenang. Malam-malam mereka pun perlahan berubah, tak lagi canggung. Bimo sering duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran kecil milik ibunya, sementara Claire menonton TV, sesekali bertanya tentang ayat yang dibaca. "Kenapa kamu masih bisa sabar kayak gitu?" tanya Claire suatu malam. Bimo menoleh. "Karena saya dulu pernah kehilangan segalanya. Rumah, keluarga, masa depan. Jadi saya belajar kalau bahagia itu bukan soal punya apa, tapi bisa bertahan meski tak punya apa-apa." Claire terdiam, kata-kata itu menampar hatinya. Suatu hari, saat Bimo pulang dari pasar, ia melihat Claire berusaha sendiri menjemur bantal kecil di teras. Wajahnya berkeringat, tangannya gemetar, tapi ia mencoba. "Mbak, kenapa enggak tunggu saya pulang?" tanya Bimo panik. Claire menoleh, senyumnya tipis, "Lelah. Saya ingin jadi istri yang tidak sepenuhnya bergantung, walau sedikit." Bimo terdiam. Dalam hati, ia merasa kagum. Ini bukan lagi wanita asing yang dulu angkuh. Ini adalah Claire yang sedang berjuang pelan-pelan, bukan untuk berdiri, tapi untuk hidup kembali. Malamnya, saat hujan turun deras, listrik padam. Rumah jadi gelap gulita. Claire yang biasanya takut gelap mulai gelisah. "Bimo, kamu di mana?" Dari kejauhan, suara langkah pelan terdengar. Lalu, sebuah lilin menyala. Bimo duduk di sebelahnya, membawa secangkir teh panas. "Tenang, saya di sini." Dan malam itu, dalam remang cahaya lilin, hati mereka mulai berbicara, diam-diam. Hujan masih menyisakan bau tanah basah pagi itu. Sinar matahari masuk malu-malu lewat celah jendela kayu yang mulai lapuk. Claire duduk di kursi rodanya di teras rumah, mengenakan sweater abu-abu dan syal tipis pemberian Bimo. Di tangannya ada buku harian yang sudah lama tak disentuhnya. Sejak malam itu, sejak cahaya lilin memperlihatkan sisi Bimo yang berbeda, hangat, perhatian, dan benar-benar ada. Perasaan aneh mulai tumbuh, tak meledak-ledak seperti dalam film romantis, tapi pelan, lembut, menyelinap ke dalam hati tanpa suara. Apakah ini cinta? Claire menulis di buku hariannya. Di dapur, Bimo sedang menggiling cabai sambil sesekali mengintip ke arah teras. Ia memperhatikan Claire yang tampak lebih ceria, lebih hidup. Dia mulai sadar, keberadaan Claire bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Hatinya pun ikut berubah. Namun ia masih menahan diri. Ia tahu Claire butuh waktu. Lagi pula, apa mungkin wanita secantik dan cerdas itu bisa benar-benar menyukai pria biasa sepertinya? Siang harinya, Claire minta diajak keluar. "Aku ingin jalan-jalan," katanya. "Sekarang?" tanya Bimo heran. "Ya, tapi bukan ke mall, bukan juga ke taman kota. Aku ingin ke tempat favoritmu." Bimo berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Kalau begitu, siap-siap ya." Mereka pergi ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota, tempat Bimo biasa menyepi. Meski harus mendorong kursi roda melewati jalanan berbatu, Bimo tak mengeluh. Sesampainya di atas, Claire terkesiap. Langit begitu luas, dengan awan yang berarak tenang. Angin sejuk menyapu wajah mereka. Di depan, hamparan sawah hijau sejauh mata memandang. "Indah," Claire berbisik. "Kalau aku sedang putus asa, aku ke sini," kata Bimo. "Tempat ini selalu mengingatkanku bahwa dunia masih lebih besar dari masalahku." Claire memejamkan mata. "Dunia ini besar, tapi entah kenapa, sejak tinggal bersamamu, aku merasa lebih tenang." Bimo menoleh, terdiam. Dalam hati, ia ingin mengatakan hal yang sama, tapi ia hanya menatap Claire dalam diam, menyimpan perasaannya sendiri. Malam harinya, setelah makan, Claire memanggil Bimo ke ruang tengah. Ia memintanya duduk.
Aku ingin bertanya, katanya serius. Kalau seandainya aku bukan bule, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, kamu masih mau menikahiku? Bimo bingung. Tapi, kamu memang bukan siapa-siapa sekarang. Claire menatapnya, matanya dalam. Bukan dalam arti buruk. Maksudku, aku nggak pernah lihat kamu sebagai apapun selain Claire. Claire menatap matanya dalam-dalam. Kamu tahu, dulu aku punya segalanya, tapi kosong. Sekarang aku punya sedikit, tapi rasanya penuh. Malam itu, Claire menulis lagi di buku hariannya. Aku tak tahu bagaimana akhir dari kisah ini, tapi untuk pertama kalinya aku tak takut jika harus mencintai seseorang, walau tanpa janji akan disambut. Dan dari kamar sebelah, Bimo menatap langit-langit. Bibirnya bergetar, berdoa dalam diam. Ya Allah, kalau benar ini jalan MU, tolong jagakan dia untukku. Bukan karena akad, tapi karena rasa yang kini tumbuh jujur di dalam dada. Udara malam itu lebih hangat dari biasanya. Suara jangkrik menyatu dengan desir angin yang menyusup dari sela-sela dinding kayu rumah sederhana itu. Claire memandangi cermin di depannya. Wajahnya tampak ragu. Ia mengenakan dress sederhana berwarna putih gading. Tidak mewah, tidak seksi, tapi cukup untuk membuatnya terlihat cantik dengan cara yang tidak biasa, natural dan lembut. Malam ini malam pertamaku, pikir Claire. Tapi bukan seperti malam pertama di film. Ini malam pertama untuk jujur. Di ruang tengah, Bimo tengah membereskan meja makan saat Claire memanggilnya. Suaranya lembut, nyaris bergetar. Bimo, bisa ke kamar sebentar? Bimo menelan ludah. Ia tak pernah masuk ke kamar Claire selain untuk membersihkan atau mengantar makanan. Tapi kali ini, nada suara Claire berbeda. Saat ia mengetuk pintu dan masuk, Claire duduk di ranjang. Wajahnya serius, namun tidak menakutkan, hanya jujur. Aku ingin kita bicara sebagai dua orang dewasa yang dipaksa keadaan untuk menjadi suami istri. Bimo duduk di kursi dekat ranjang. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan gugup. Aku ingin jujur, Claire memulai. Aku tidak mencintaimu. Belum. Tapi aku juga tidak membencimu. Dan setiap hari, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh. Entah itu rasa nyaman atau sesuatu yang lebih. Bimo terdiam, napasnya tertahan. Ia tak berani menebak kemana arah pembicaraan ini. Aku juga ingin kamu tahu, lanjut Claire. Aku tidak ingin malam pertama kita seperti yang orang-orang pikirkan. Aku belum siap secara fisik dan emosional. Bimo mengangguk pelan. Claire, aku mengerti. Aku bahkan tidak pernah mengharapkan lebih dari yang bisa kau beri. Claire menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin mengenalmu, bukan sebagai pelunasan utang, tapi sebagai manusia, sebagai suamiku. Dengan tangan gemetar, Claire mengulurkan tangannya ke arah Bimo. Dan dengan perlahan, Bimo menyambutnya. Malam itu, mereka duduk berdampingan. Tak ada sentuhan lebih dari genggaman tangan. Tak ada kata cinta yang dipaksakan. Hanya kejujuran dua hati yang perlahan-lahan mencoba saling menerima. Sebelum tidur, Claire menuliskan satu kalimat di buku hariannya. Malam ini aku tidak kehilangan apapun, tapi aku mendapatkan sesuatu, harapan. Dan dari balik dinding kamar, Bimo berdoa dalam sujudnya, bukan meminta cinta, tapi meminta kemampuan untuk menjaga. Pagi itu, sinar matahari menyusup malu-malu melalui jendela kamar Claire. Ia membuka matanya pelan dan tersenyum kecil, mengingat malam sebelumnya yang tidak seperti bayangannya selama ini. Bimo memang pria sederhana, tapi hatinya jauh dari kata biasa. Di dapur, Bimo tengah menyiapkan sarapan. Sejak menikah, ia selalu bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja serabutan, tapi juga memastikan Claire tidak kekurangan apapun. Claire memperhatikan dari kursi rodanya, diam-diam. Aku belum pernah merasa seaman ini, ucap Claire pelan saat Bimo menyajikan teh hangat. Bimo tersenyum kecil. Aku belum pernah merasa segugup ini setiap kali membuatkan teh untuk seseorang. Keduanya tertawa kecil. Ada kenyamanan yang tumbuh perlahan,
seperti benih yang mulai merambat ke hati. Sore harinya, seorang kurir datang membawa paket dari luar negeri. Pengirimnya tertulis Henry Leller. Claire langsung terdiam. Itu nama ayah angkatnya di Prancis. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak berwarna coklat itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu kecil, surat tulisan tangan, dan sebuah foto lama dirinya saat masih bisa berjalan, sedang berpelukan dengan Henry. Bimo berdiri di belakang, mencoba tak ikut campur, tapi Claire memintanya tetap di sana. Claire membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangan itu masih rapi dan anggun. Claire, maafkan ayah. Ayah bukan ayah yang sempurna. Ayah memaksamu untuk menikah demi warisan, memaksamu memilih hidup yang bukan milikmu. Tapi saat ayah tahu kau pergi, ayah sadar ayah kehilangan putri yang jauh lebih berharga dari semua kekayaan itu. Jika kau membaca ini, berarti ayah sudah tak bisa lagi meminta maaf secara langsung. Tapi izinkan ayah memberikanmu satu hadiah terakhir, kebebasan. Warisan itu tak lagi mengikatmu. Kau bebas, Claire, bebas untuk memilih hidupmu sendiri, cintamu sendiri, dan masa depanmu. Jangan biarkan masa lalu menentukan langkahmu. Air mata Claire jatuh tanpa bisa dicegah. Bimo memegang bahunya pelan. Kamu tidak harus kuat di depanku, Claire. Ia mengangguk sambil memeluk surat itu. Bimo, engkau tahu apa yang paling menyakitkan? Apa? Selama ini, aku pikir hidupku rusak karena takdir. Tapi ternyata aku hanya belum bisa memaafkan bahkan diriku sendiri. Malam itu, Claire memandangi langit dari teras rumah. Bimo duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir susu hangat. Bimo, katanya pelan. Terima kasih sudah jadi bagian dari hidupku, bahkan saat aku belum jadi bagian dari dirimu sepenuhnya. Bimo tersenyum hangat. Claire, kau sudah jadi bagian dariku sejak kau pertama kali mempercayaiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Claire merasa hidupnya bukan hanya layak dijalani, tapi juga dicintai. Hujan turun deras di luar rumah. Angin mengetuk jendela seperti membawa kabar yang tak sabar untuk disampaikan. Claire duduk di ruang tamu, membaca ulang surat ayah angkatnya yang beberapa hari ini tak bisa lepas dari genggaman. Di sudut ruangan, Bimo sedang merapikan alat kerja yang baru dibelinya dari hasil lemburan. Tiba-tiba, bel rumah memecah keheningan. Bimo bergegas membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria asing tinggi, berwajah Eropa, mengenakan jas hujan yang masih basah. Wajahnya tampak gugup dan akrab bagi Claire. Bonjour, Claire, ucap pria itu dengan senyum pahit. Ini aku, Julien. Claire terdiam, napasnya tercekat. Bimo menoleh bingung. Kau siapa? Julien mengulurkan tangan, tapi tak dijabat Bimo. Aku mantan tunangannya. Malam itu jadi dingin, bukan karena hujan semata, tapi karena percakapan yang menggantung di ruang tamu. Julien menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk merebut Claire kembali. Aku tahu aku salah, ucap Julien, suaranya pelan. Aku lari ketika Claire mengalami kecelakaan. Aku tak tahu bagaimana menghadapi kenyataan. Tapi setelah kau pergi, aku sadar aku kehilangan sesuatu yang tak bisa aku beli dengan uang atau warisan. Claire menunduk. Bimo menatap tajam pria di depannya. Apa yang kau mau sekarang? Tanya Bimo langsung, menahan emosi. Aku hanya ingin minta maaf, jawab Julien. Lalu menoleh ke Claire. Dan memastikan kau bahagia. Claire menghela napas dalam. Julien, kau bukan datang hanya untuk itu. Kau datang karena tahu aku tak lagi terikat warisan, bukan? Julien terdiam. Diamnya menjadi jawaban. Setelah Julien pergi, Claire dan Bimo duduk di beranda. Hujan sudah berhenti, tapi bekasnya masih terasa di dada. Kau percaya padaku, Bimo? Tanya Claire. Bukan itu masalahnya, Bimo menjawab. Masalahnya, aku takut kehilanganmu. Claire menatapnya. Kau tahu kenapa aku memilihmu waktu itu? Bimo menggeleng. Karena waktu itu, aku hanya melihatmu sebagai jalan keluar. Tapi sekarang, aku melihatmu sebagai tempat pulang. Bimo terdiam,
Matanya berkaca-kaca. Tapi aku butuh waktu, Bimo. Waktu untuk jujur sepenuhnya tentang semua yang menggenggam tangannya pelan. Aku siap menunggu, karena buatku, kau bukan sekadar istri, kau satu-satunya alasan aku tetap bertahan di dunia yang keras ini. Langit pagi di desa masih kelabu. Claire termenung di depan jendela, memandang sawah yang mulai menghijau. Tapi yang ia lihat bukanlah pemandangan, melainkan potongan masa lalu yang perlahan kembali mengusik ketenangan hatinya. Hari itu, ia memutuskan untuk bercerita pada Bimo tentang semua luka yang belum pernah ia buka, bahkan kepada dirinya sendiri. Mereka duduk di ruang tamu. Bimo mendengarkan tanpa menyela, sementara Claire mulai mengurai kisah yang selama ini dikubur dalam-dalam. Aku tak pernah cerita tentang malam sebelum kecelakaan Kan. Claire memulai dengan suara lirih. Waktu itu, aku dan Julien bertengkar hebat. Bimo terdiam, menatap dalam mata Claire. Dia tahu aku tak mencintainya. Aku menikah dengannya karena tekanan keluarga demi warisan. Tapi malam itu, aku putuskan kabur. Aku tak ingin hidup di balik topeng. Aku naik mobil sendiri, hujan deras, jalan licin, dan aku kehilangan kendali. Claire menunduk. Jadi kecelakaanku adalah akibat dari keputusanku sendiri. Bimo memegang tangannya. Itu bukan salahmu, Claire. Claire menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku benci diriku sendiri selama bertahun-tahun karena itu. Tapi sejak menikah denganmu, perlahan aku merasa layak dimaafkan. Malam itu, Bimo duduk sendirian di halaman belakang. Ia merenung. Bukan karena cerita Claire saja, tapi karena rasa yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia mencintai Claire, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Namun, rasa itu dibayangi ketakutan. Apakah Claire bisa mencintainya kembali, atau hanya butuh tempat singgah? Hari-hari berlalu, lebih hangat dari sebelumnya. Claire mulai tersenyum lebih sering. Bahkan, ia meminta Bimo mengajarinya cara memasak, walau hanya bisa duduk di kursi roda sambil memotong bawang atau menyaring santan. Tawa mereka di dapur kecil itu mengisi rumah dengan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Suatu sore, Claire dan Bimo duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah. Angin berembus pelan, membawa wangi tanah basah dan dedaunan. Bimo, Claire memecah keheningan. Kalau aku tak pernah bisa sembuh, apakah kau tetap akan bersamaku? Bimo menatapnya dalam, lalu menjawab pelan. Kau pikir aku mencintaimu karena kakimu, Mei? Claire terdiam. Aku jatuh cinta pada hatimu, Mei. Pada keberanianmu melawan rasa sakit, pada caramu memandang dunia, meski dunia pernah menelantarkanmu. Claire menunduk, air matanya menetes. Aku juga mulai jatuh cinta padamu, Bimo, bisiknya. Kata-kata itu membuat dada Bimo sesak. Tapi bukan oleh sedih, oleh harapan. Ia tahu, cintanya bukan lagi sepihak. Dan di bawah langit senja yang memerah, untuk pertama kalinya Claire merasakan bahwa disayang tanpa syarat itu nyata. Hari itu, sebuah surat resmi datang dari Paris. Claire membacanya pelan, jemarinya gemetar. Di dalamnya ada tawaran dari keluarganya, lebih tepatnya dari sang paman yang kini mengurus semua harta warisan keluarga Antoine Valois. Kami menerima kabar bahwa kondisi Claire memungkinkan untuk menjalani operasi saraf rekonstruksi di Swiss. Biaya akan sepenuhnya ditanggung oleh keluarga besar, asalkan Claire kembali mengurus nama baik keluarga, dan yang terpenting, mengakhiri pernikahan tidak sah dengan pria Indonesia tersebut. Surat itu ditutup dengan tanda tangan dingin dan cap keluarga yang dulu selalu mengekangnya. Claire termenung sepanjang hari. Ia tidak membicarakan isi surat itu kepada Bimo. Di satu sisi, kesempatan untuk bisa berjalan kembali adalah harapan yang ia kubur dalam diam. Tapi di sisi lain, harga dari kesempatan itu adalah melepaskan orang yang selama ini justru menghidupkannya kembali. Malam itu, Claire memandangi Bimo yang tertidur di ruang depan setelah lelah bekerja seharian di sawah. Pria itu begitu sederhana, namun hati dan cintanya begitu megah. Apakah aku egois jika ingin sembuh? Tapi apakah aku lebih egois jika meninggalkannya demi keinginanku? Keesokan harinya,
Claire memutuskan pergi ke rumah Pak RT, meminjam komputer dan menghubungi keluarga besarnya lewat video call. Aku tidak akan mengambil warisan itu jika syaratnya harus meninggalkan suamiku, katanya mantap. Aku lebih memilih lumpuh selamanya daripada kehilangan orang yang mencintaiku bukan karena nama belakangku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Paman Claire tampak kecewa dan marah. Kau tidak tahu apa yang kau tolak, Claire. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang masa depanmu. Claire tersenyum lemah, tapi yakin. Masa depan yang aku inginkan tidak ada di Paris. Ia sedang menyiram tanaman di belakang rumah kami, di desa kecil ini. Saat malam tiba, Claire akhirnya menceritakan semuanya pada Bimo. Pria itu tak bisa menyembunyikan rasa syok dan sedihnya, tapi ia tetap bertanya dengan tenang. Kamu yakin menolak kesempatan untuk sembuh hanya karena aku? Claire menggeleng. Aku menolak karena aku tak mau kehilangan diriku sendiri lagi. Bersamamu, aku merasa menjadi manusia, bukan boneka keluarga kaya. Bimo menggenggam tangannya erat. Kita akan cari cara lain. Aku janji. Pagi itu, Claire melihat Bimo berbicara dengan seorang pria asing di depan rumah. Pria itu tampak mengenakan kemeja batik rapi, dan di tangannya ada setumpuk berkas. Tak lama setelah pria itu pergi, Claire bertanya dengan penasaran. Siapa itu, Bimo? Bimo hanya tersenyum singkat. Orang dari bank. Urusan kecil aja. Namun malamnya, Claire menemukan surat perjanjian jual beli tanah di laci meja. Nama pemilik tertera jelas, Bimo, dan tanda tangan di bawahnya masih basah. Claire menangis dalam diam. Ketika Bimo pulang dari ladang, ia langsung mendekatinya. Kamu jual sawah itu buat biaya operasi aku. Bimo menunduk. Aku tahu kamu bilang tidak perlu, tapi aku nggak bisa lihat kamu selamanya terpenjara di kursi itu. Kamu berhak punya kesempatan sembuh, Mei. Lalu hidup kita makan apa? Kamu pikir aku tega hidup dari hasil pengorbananmu yang sebesar itu? Bimo terdiam. Claire menatapnya dengan mata memerah, suaranya pelan tapi tegas. Aku nggak butuh kakiku kembali kalau harus menginjak hatimu yang sudah tulus mencintaiku. Claire memeluk Bimo erat. Tangis mereka pecah dalam pelukan itu, campuran rasa sayang, takut kehilangan, dan ketidakpastian. Beberapa hari berlalu, Claire mencoba berdamai dengan keputusan Bimo. Namun, tanpa disangka, satu video pendek yang ia unggah ke media sosial tentang kisah hidupnya dengan Bimo menjadi viral. Video itu memperlihatkan potongan kehidupan mereka. Bimo yang sederhana, Claire yang belajar menanam bunga di halaman, dan narasi jujur Claire tentang cinta, sakit, dan pengorbanan. Orang-orang tersentuh, komentar mengalir deras, banyak yang ingin membantu. Bahkan seorang dokter spesialis saraf dari Jakarta yang menonton video itu menghubungi Claire secara pribadi. Saya punya tim medis yang siap menangani kasus Anda di Indonesia, tidak perlu ke luar negeri. Dan soal biaya, kami akan bantu. Di malam penuh bintang itu, Bimo memandangi Claire yang tersenyum sambil membaca email dari sang dokter. Ia menggenggam tangan Claire. Kita akan lewati ini bersama ya? Claire mengangguk. Selalu. Rumah sakit besar di Jakarta terasa asing dan dingin bagi Claire, namun genggaman tangan Bimo yang hangat selalu menguatkannya. Setelah berbulan-bulan menanti kesempatan, kini ia akan menjalani operasi besar yang bisa menentukan masa depannya. Sebelum masuk ruang operasi, Claire memandangi Bimo. Apapun hasilnya, aku sudah bahagia pernah hidup bersamamu, ucap Claire lirih. Bimo mengusap pipinya lembut. Aku yang lebih bahagia bisa mencintaimu, dan aku yakin kamu akan sembuh. Operasi berlangsung selama lebih dari 5 jam. Di ruang tunggu, Bimo terus membaca doa dalam hati, menatap layar yang tak kunjung memberi kabar. Saat dokter keluar, ekspresinya sulit ditebak. Operasi berjalan baik, tapi untuk pemulihan, semuanya tergantung ketekunan dan semangat Claire sendiri. Minggu demi minggu Claire menjalani terapi. Ia jatuh, gagal, menangis, tapi bangkit lagi. Bimo selalu ada di sampingnya, mendampingi, menyemangati, memeluknya ketika ia merasa putus asa. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang cerah,
Claire berdiri dengan bantuan alat bantu. Perlahan, ia melangkah 1-2 langkah, hingga akhirnya ia berjalan pelan ke arah Bimo. Aku bisa berdiri. Bimo menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dan kamu tetap wanita paling kuat yang pernah aku kenal, ucapnya sambil memeluk Claire erat. Setelah Claire pulih sepenuhnya, tawaran demi tawaran datang. Dari media, dari luar negeri, bahkan dari keluarga besarnya di Paris yang ingin ia kembali. Namun, Claire sudah tahu kemana hatinya tertambat. Aku bukan lagi Claire yang dulu, katanya saat menolak ajakan kembali ke Prancis. Aku bukan sekadar pewaris. Aku seorang istri, seorang perempuan yang tahu apa itu bahagia. Dan itu bukan tentang kekayaan. Claire dan Bimo memutuskan membuka usaha kecil di desa, taman bunga dan rumah belajar anak. Mereka hidup sederhana tapi penuh tawa dan cinta. Pada suatu sore, Claire duduk di kursi rotan, mengenang semuanya. Kamu ingat malam pertama kita? Tanya Claire sambil tersenyum nakal. Bimo terkekeh. Yang bikin aku syok karena kamu cuma bilang tidur aja. Ya, aku capek. Claire tertawa. Itu malam pertama yang paling bermakna buatku. Karena di situ aku sadar cinta sejati itu nggak butuh pesta mewah atau malam yang sempurna, tapi kehadiran yang tulus. Bimo menatapnya penuh cinta. Dan aku akan selalu ada. Dalam susah, senang, atau bahkan jika nanti kamu botak karena tua. Claire tertawa keras. 5 tahun kemudian, Claire menulis buku berjudul, Langkah Pertama. Dari kursi roda ke pelaminan, kisah nyata cintanya bersama Bimo. Buku itu bukan sekadar bestseller, tapi juga jadi inspirasi banyak orang. Dan dalam peluncuran bukunya, ketika seorang pembaca bertanya, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Claire menjawab sambil tersenyum, bahwa cinta sejati tak mengenal syarat, tak melihat bentuk tubuh, tak butuh kekayaan. Tapi tumbuh dari ketulusan yang tak pernah pergi, meski kaki sempat tak bisa melangkah. Dan pada akhirnya, bukan tentang seberapa jauh kita bisa berjalan, tapi dengan siapa kita memilih untuk melangkah.